Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Surah Yusuf. Insya Allah hari ini adalah hari terakhir untuk kita membahas Surah Yusuf dari ayat 101 ya ibu-ibu ya, sampai 111. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diampuni ya, termasuk hamba-hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, silahkan dibuka Al-Qur'annya, Surah Yusuf ayat 101. Baik. Sudah ketemu? Surah Yusuf ayat 101. Baik. Kalau sudah, kita baca bareng-bareng ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Masya Allah. Ibu-ibu, ketika kita membaca surah Yusuf ayat 101, ini ada beberapa kaidah tajwid ya, yang kita membacanya tidak tergesa-gesa. Contoh, misalnya di sini ada ikhfa ya, atau ada gunnah, maka kita berikan haknya ya. Baik, kita akan mempelajari tafsir surah Yusuf ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ini masih tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ataitani minal mulki. Rabbi, wahai Rabbku, qad ataitani minal mulki. Engkau yang telah menganugerahkan kepadaku sebagian al-mulk. Al-mulk itu kerajaan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah diberikan amanah jabatan sebagai bendaharawan Mesir kala itu. Masya Allah ya. Jadi Allah angkat derajatnya Nabi Yusuf, yang awalnya Nabi Yusuf adalah budak, kemudian Allah angkat Nabi Yusuf menjadi orang yang disegani oleh masyarakat Mesir. Maka dari itu teman-teman perlu diketahui bahwa dalam kehidupan ini terkadang ada orang yang berada di bawah kemudian berputar menuju ke atas. Ada pula yang mendapati kesulitan di dalam kehidupan dunia ini, maka kelak Allah pun akan berikan kemudahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Innallaha bima ya'maluna muhit." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sengaja mempergilirkan hari ini kepada seluruh manusia agar mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana. Masya Allah. Sehingga kalaulah siapapun di antara kita yang saat ini mengalami kesulitan
tidak usah bersedih. Boleh bersedih tapi jangan terlalu lama bersedih. Yakinlah bahwa setelah gelap pasti akan ada cahaya. Setelah gelapnya malam sebentar lagi akan terbit fajar, ya. Setelah subuh pasti akan terbit matahari. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman harus memiliki keyakinan bahwa yang namanya hidup itu tidak selamanya menderita, bahwa yang namanya hidup itu tidak selamanya sulit. Bahkan ketika kita, subhanallah ibu-ibu, merasa berat untuk menjadi seorang ibu, maka bersabarlah. Kenapa? Karena anak-anak kita pun kelak akan menjadi anak-anak yang tumbuh dalam keadaan sudah tidak lagi membutuhkan kita seperti mereka masih kecil dahulu, ya. Jadi tips untuk menjadi ibu yang baik itu apa ibu-ibu? Sabar. Ingat bahwa anak-anak suatu hari kelak pun mereka hidup di dunianya mereka sendiri. Dan subhanallah, hanya ibu-ibu yang sabar yang ia akan mendapatkan, subhanallah, anak-anaknya Allah solihkan. Lihat bagaimana ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berpisah dengan Nabi Yusuf, sampai-sampai beliau mengalami kebutaan, ya. Beliau bersabar. Bahkan beliau mengatakan, ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, saya adukan seluruh apa yang saya rasakan kepadamu, wahai Rabbku. Kemudian Allah beri apa teman-teman? Apakah selamanya ayahanda Nabi Yusuf menderita? Tidak. Akhirnya Allah berikan sebuah solusi. Nabi Ya'qub alaihissalam berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itulah kehidupan. Jadi tidak ada orang beriman itu yang kalau mengalami kesedihan dia merasa sedihnya terlalu lama gitu. Dan itu godaan dari syaitan ya akhwat. Teman-teman, kalau ada orang dia bersedih, sedihnya terlalu lama, akhirnya mager, nggak mau melakukan amal soleh, itu bagian dari godaan syaitan. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faida faroghta fansab. Ketika kalian sudah melakukan sesuatu selesai, maka bergegaslah melakukan amal soleh yang lain. Ya. Dan ingatlah bahwa yang namanya hari-hari di dunia itu akan dipergantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbi qad ataitani minal mulki. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf adalah Allah menjadikan Nabi Yusuf sebagai bendaharawan negeri Mesir. Dan yang namanya bendaharawan itu bukan sembarang orang. Raja akan memilih orang yang dipercaya. Kan memang kalau urusan yang namanya duit, uang, itu kan urusannya sensitif sekali ya ibu-ibu ya. Ada banyak persaudaraan, persahabatan yang awalnya baik-baik saja, akhirnya jadi bubar katanya ibu. Gara-gara apa? Gara-gara duit, ya subhanallah. Gara-gara uang, gara-gara salah satunya kurang amanah, subhanallah. Maka ketika raja memilih Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir tuh, subhanallah, itu sebuah hal yang luar biasa. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tidak banyak orang bisa menduduki jabatan itu. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada Nabi Yusuf dengan diberikannya amanah menjadi bendaharawan negeri Mesir, maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi Yusuf sebagian takbir mimpi atau sebagian penjelasan dari mimpi yang telah dimimpikan oleh raja, subhanallah. Dan ini bagian dari mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini termasuk orang yang bisa mentakbirkan mimpi. Takbir itu ini loh bu, menerjemahkan mimpi. Dan gak semua orang itu bisa seperti ini. Ibu-ibu, dalam urusan mimpi itu ada beberapa macam. Ada mimpi itu bagian dari bunga tidur. Ya, misal contoh, tadi malam itu sudah siap-siap tuh, ya Allah saya
besok mau kajian di Green Hill ini, kumpul sama Majelis Taklim Ashabul Jannah. Besok kajiannya tafsir surah Yusuf. Sebelum tidur ibu-ibu baca surah Yusuf. Ibu-ibu siapkan balpennya, catatannya. Tiba-tiba ibu-ibu tidur ke bawah mimpi. Mimpi ibu-ibu jalan ke Masjid Green Hill gitu ya. Ada nggak kira-kira begitu? Ada. Atau ada orang tua yang dia mau menikahkan anaknya. Ya sudah sepekan lagi nih. Wah ini gimana persiapannya, harus matang ya. Tamunya 1000 lebih gitu ya. Dan ternyata ketika tidur mimpi. Mimpi apa? Mimpi yang berkaitan dengan pernikahan putrinya. Nah itu bagian dari bunga tidur. Yang kedua, mimpi itu ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mimpinya Nabi kita Muhammad SAW bagian dari ru'yah, bagian dari mu'jizat yang Allah berikan, bagian dari wahyu. Dan kalau mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini biasanya mimpinya itu baik. Dan yang ketiga adalah mimpi dari syaitan. Hati-hati. Ada orang mimpi dikejar-kejar ular gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu dengar orang mimpi dikejar-kejar ular? Maka harusnya dia nggak boleh cerita-cerita ke yang lain. Ya kenapa? Kata Rasulullah SAW, kalau kita mimpi jelek, itu sebaiknya kita berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan diceritakan kepada yang lain. Diceritakan kepada temannya, saya semalam mimpi begini, tapi tolong jangan ceritakan ke yang lain gitu ya. Nggak boleh. Kita langsung aja minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya semalam ini ngimpi dikejar-kejar ular gitu ya. Padahal yang namanya ngimpi dikejar-kejar ular itu bangun tidur ngos-ngosan enggak, Bu? Gitu ya. Kenapa? Karena capek gitu. Subhanallah. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya mimpi dikejar-kejar ular itu bagian dari godaan syaitan. Jadi ada yang ingin berusaha menggodanya, ya. Coba dicek lagi. Oh, mungkin saya karena capek dari luar rumah, tidur lupa baca doa gitu ya. Hanya sikat gigi, cuci kaki, kemudian tidur langsung maklok gitu ya. Padahal yang namanya mau tidur itu SOP-nya jelas, runut ibu-ibu. Ya kita baca dulu Al-Quran, ya surah An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, ditiupkan ke seluruh tubuh dan baca ayat kursi. Siapa yang berkata ditiupkan ke seluruh tubuh? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian dari sunnah. Ya, kalau yang nggak biasa sholat malam, sholat witir dulu, nah itu bagian dari rutinitas seorang muslim ketika akan tidur. Dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Ya, insya Allah nanti mimpinya bagus. Mimpinya tawaf di depan Ka'bah, berkeliling ke Ka'bah. Ada nggak tuh, Bu? Ada. Orang saking rindunya ya ke Baitullah ibu-ibu, sampai Allah tuh berikan kebahagiaan dalam mimpinya. Ya mimpi lagi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Masya Allah. Ada yang mimpi begitu ibu-ibu? Ada, Masya Allah. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan setiap hamba Allah yang ingin ke sana dan belum, Allah berikan kesempatan untuk ke Masjidil Haram. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan jalannya. Baik. Nah, kemudian di sini kata Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf sudah berkata bahwa Allah zat yang telah memberikan kepada beliau kerajaan dan juga telah memberikan kepada beliau nikmat untuk bisa menggambarkan atau bisa menerjemahkan mimpi, maka kemudian kata Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard. Fatir itu maknanya adalah pencipta, khalik. Fatir itu artinya adalah khalik, pencipta. Pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Pencipta langit dan bumi. Wahai Rabbku, pencipta langit dan bumi. Lihat ibu-ibu. Kenapa Nabi Yusuf alaihi salam beliau mengatakan Fatiras samawati wal ard? Karena Nabi Yusuf alaihi salam akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan. Ya, Fatiras samawati wal ard, wahai Rabbku, engkau yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita lihat ibu-ibu, bagaimana Allah menciptakan langit tanpa ada tiang, bagaimana Allah menciptakan bumi beserta isinya. Dan ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Jadi tulis ibu-ibu, sesekali itu boleh kita mengenalkan ya keberadaan Allah Azza wa Jalla dengan ciptaannya. Apa di antara ciptaannya? Langit. Ajak anak-anak kita malam hari, nak lihat nak, di langit ada bulan. Nak lihat nak, di langit ada bintang.
Nak, lihat nak, langit itu besar sekali, tidak ada tiang. Ya, kalau Masjid Green Hill ini dibangun kalau nggak ada tiang, kira-kira bisa nggak, Bu? Hah? Ambruk ya. Tapi lihat nak, langit itu begitu kokoh gitu ya. Dan Allah membangunnya tidak ada tiang gitu. Dan subhanallah, yang kita lihat itu baru langit pertama. Belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Subhanallah. Betapa besarnya Allah ya nak. Betapa hebatnya Allah ya nak. Gitu ya. Belum lagi ibu-ibu jalan di buminya Allah. Lihat gunung yang begitu besar. Kita katakan kepada anak-anak, nak, lihat nak. Lihat gunung begitu kokoh gitu ya. Masya Allah. Kita sama gunung tinggian mana? Tinggian gunung. Siapa yang menciptakan gunung? Jadi ibu-ibu kalau pas lagi jalan-jalan, itu bukan cuma jalan-jalan saja. Tapi coba kita berikan kepada anak-anak kita cara belajar mengenal Allah. Siapa yang mengajarkan? Kita sebagai ibunya. Ya. Dan itu subhanallah ibu-ibu akan berdampak sekali kepada anak-anak. Apalagi biasanya anak-anak itu kalau diajak jalan-jalan, suasananya lagi happy, lagi bahagia. Ada nggak anak-anak diajak jalan-jalan dia bersedih gitu ya? Ada nggak? Jarang. Rata-rata tuh seneng ya. Nah, ketika anak-anak itu lagi bahagia, lagi senang, maka kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka mengenal Allah dengan lebih mengenal ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ataupun ada di langit. Ya, subhanallah. Atau mungkin ada anak-anaknya ibu tuh senang belajar ruang angkasa. Ada nggak tuh? Ada. Ya, kita jangan sebatas mengajarkan ruang angkasa, oh ini ada planet begini. Kita masukkan, sisipkan bahwa ini semuanya adalah ciptaannya Allah. Dan begitu hebatnya Allah menciptakan semua ini gitu loh, Masya Allah. Yuk bismillah kita niatkan untuk mengenalkan ini kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang mengenal Allah lebih dalam lagi. Ya subhanallah. Baik. Kemudian apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Anta wali fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Anta wali. Dalam banget ini Bu maknanya Bu. Apa kata Nabi Yusuf? Wahai Rabbku, yang namanya wali itu adalah penolong, ya, pengatur segala urusan. Anta wali. Masya Allah. Fid dunya wal akhirah, yang menjadi penolongku di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ibu-ibu kalau lagi menemukan sebuah masalah, coba kita langsung diam, minta sama Allah. Sama doanya kayak Nabi Yusuf boleh. Rabbi fatiris samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhir. Coba, ya Allah, Engkau zat yang maha menolongku di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang aku hadapi kecuali Engkau. Banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah di setiap apa yang kita temukan dari berbagai problem kehidupan. Subhanallah. Barang siapa yang menjadikan Allah satu-satunya penolong di dalam kehidupannya, maka Allah akan datang kepada hambanya tersebut. Banyak di antara kita Bu, yang kalau sedang menjumpai sebuah masalah kehidupan itu larinya tidak langsung kepada Allah. Tapi kadang kita larinya curhat dulu. Ke siapa? Ke teman kita, ke pasangan hidup kita. Curhat itu boleh. Curhat itu sesuatu yang menurut saya diperbolehkan setelah kita mengadukan masalah kita kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Allah yang menolong kita ibu-ibu di dunia dan di akhirat. Ya, di akhirat itu kita butuh sekali pertolongan Allah. Di dunia saja kita butuh, di setiap detik, di setiap jengkal kehidupan manusia itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, sesungguhnya tidaklah seseorang itu bisa bertakbir untuk sholat, ya Allahu Akbar, kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bisa seseorang berjalan menghadiri majlis ilmu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kedepankan dalam diri kita ketika kita melakukan berbagai macam amal soleh, ya Allah,
Ya alhamdulillah saya sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nilainya plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika kita berwudu, kita katakan dalam diri kita, alhamdulillah saya sudah ditolong oleh Allah ya untuk bisa berwudu sampai selesai. Ya. Ada nggak orang ibu-ibu mau berwudu, di tengah-tengah berwudu nggak bisa berwudu? Ada. Tiba-tiba stroke misalnya, atau tiba-tiba misalnya ada udzur, ada. Maka ketika kita selesai berwudu, kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah pertolongan dari Allah, kata Syekh Utsaimin, kita dapat nilai plus. Ya. Orang berwudu saja dapat nilai 1. Orang berwudu dengan mengatakan ini adalah pertolongan Allah, nilainya 2. Masya Allah. Jadi biasakan kalau setelah mengerjakan amal soleh, katakan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di akhirat ya akhwat, teman-teman, kita juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti di akhirat itu ya subhanallah, banyak orang tuh meminta kepada Allah. Orang banyak mencari syafaat untuk bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa ini. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini juga doa ibu-ibu. Tawaffani muslimah. Tawaffani, ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan muslim. Berarti Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, di antara doa kita itu setiap hari kita itu minta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Berdoa minta agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Padahal akhir kehidupan seseorang itu berada di penutupnya, di penghujungnya. Saya sering mengatakan, jangan pernah kita sombongkan amal soleh yang kita lakukan hari ini. Karena kita tidak akan pernah tahu dengan apa Allah menutup amal soleh kita, dengan apa Allah menutup hidup kita. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah, minta husnul khatim, minta agar diwafatkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam doanya apa tadi? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Masya Allah ibu-ibu. Walhiqni, dan gabungkanlah diriku bersama orang-orang salih. Kemana Allah gabungkan Nabi Yusuf bersama orang-orang salih? Dengan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dengan mendapatkan surga Firdaus di akhirat nanti. Masya Allah. Walaupun kita hari ini ibu-ibu, termasuk diri saya, belum tentu salih di hadapan Allah, tapi minimal kita mencintai orang-orang salih. Minimal kita mencintai orang-orang berilmu. Kenapa? Karena barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, maka kelak orang tersebut bisa memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah. Dan Allah kelak akan memasukkan ke dalam surganya Allah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat, oh ya itu ada orang alim, ada orang solih, maka kita berusaha untuk mencintainya. Ya. Karena Allah, dengan harapan nanti ketika di akhirat kita akan dibawa atas izin Allah berkumpul dengan orang-orang solih di surga Firdaus. Ya, subhanallah. Saya sering mengatakan, di tengah fitnah yang ada di zaman sekarang, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, maka yang harus kita lakukan ibu-ibu adalah merapat dengan barisan orang-orang salih. Kenapa? Karena ketika kita merapat dengan orang-orang solih, maka minimal kita bisa istiqomah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya biasanya kalau orang solih, orang-orang berilmu itu, di situ kita akan mendapatkan banyak sekali nasihat-nasihat. Maka kita ketika ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah banyak-banyak merapat kepada orang-orang saleh, ya. Dan juga ibu-ibu, ya pesan saya, kalau kita pengen mendapatkan husnul khatimah, maka di antara yang bisa
kita lakukan adalah beristiqomalah dalam beramal saleh. Walaupun amal soleh yang kita lakukan itu bukan amal soleh yang besar, tapi istiqomah. Jadi contoh misalnya, ibu-ibu setiap pagi ibu-ibu istiqomah baca Al-Quran. Misalnya ya, habis zikir pagi itu ibu-ibu baca Al-Quran barang 1 halaman, barang 1 juz, barang 2 juz. Istiqomah, 1 halaman boleh. Lebih baik baca Al-Quran daripada tidak sama sekali. 2 halaman boleh. Yang penting istiqomah. Awali hari dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan di sisa waktu kita. Subhanallah. Atau ibu-ibu istiqomah sedekah misalnya, sedekah. Walaupun nilainya tidak besar, tidak apa-apa, tapi setiap hari sedekah. Kenapa ibu-ibu saya katakan perempuan tuh harus rajin sedekah? Karena Rasulullah SAW yang memerintahkan ini. Apa kata Rasulullah? Mayoritas penduduk neraka itu wanita. Maka kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Subhanallah. Walaupun jumlah nominalnya kecil, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Kenapa? Karena Allah itu akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, kalau orang kebiasaannya baca Al-Quran, Allah akan wafatkan dalam keadaan baca Al-Quran. Orang cintanya ya dengan menuntut ilmu, Allah wafatkan dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi antara tips untuk mendapatkan husnul khatimah adalah istiqomah untuk melakukan amal solih, walaupun amal solih tersebut ya jumlahnya tidak banyak, tapi istiqomah. Baik, yuk kita baca ayat 102. Silakan dibuka. Karena tadi sudah ta'awud, sudah basmalah, langsung baca ayatnya. Monggo silahkan. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Terima kasih ibu-ibu. Ya, semoga Allah limpahkan pahala untuk bacaan Al-Quran kita. Amin. Allahumma amin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demikian itu adalah berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, siapa duluan yang hidup? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, ya kan? Dari mana Nabi kita Muhammad SAW menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada para sahabatnya? Dari mana Nabi Muhammad tahu? Kan yang hidup duluan Nabi Yusuf. Dari wahyu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi. Karena kita tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, dan itu ada hikmahnya. Jangan pernah kita merendahkan Nabi kita Muhammad SAW karena nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Kenapa? Karena itu ada hikmahnya. Kalau Nabi kita bisa menulis, bisa membaca, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari Muhammad. Dan jelas ya subhanallah, Al-Quran ini bukan berasal dari Nabi kita Muhammad SAW, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wahai Nabi Muhammad, kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah bagian dari apa yang telah kata Allah aku wahyukan kepadamu. Ya, karena memang Nabi kita Muhammad SAW ketika itu tidak ada di sisinya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma kunta ladaihim. Apa kata Allah? Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka. Nabi Muhammad waktu itu tidak bersama Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nggih mboten ibu-ibu. Ketika itu Nabi Muhammad tidak bersama Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negeri Mesir. Tidak ada. Tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan memberikan sebuah wahyu, maka Allah memberikan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id ajma'u amrahum, ketika mereka memutuskan rencananya. Siapa yang memutuskan rencana ibu-ibu? Saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka kan bermusyawarah, ingat enggak? Yuk di awal-awal kisah Nabi Yusuf,
Siapa yang merencanakan kejahatan? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Mereka ada yang mengatakan dibunuh aja, mereka mengatakan jangan dibunuh, kita masukkan ke dalam sumur saja, begitu ya. Nah, yang menceritakan ini, yang merencanakan adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, tapi yang menceritakan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum yamkurun, sedangkan mereka saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka yamkurun, mengatur tipu daya, ya. Jadi kan jahat banget ya tipu dayanya saudaranya Nabi Yusuf ya, nggak ada rasa belas kasihan loh teman-teman. Bayangkan saja Nabi Yusuf ketika itu masih kecil, dimasukkan ke dalam sumur, yang mana kita tahu yang namanya sumur itu kan, ya ada orang masukkan ke sumur itu kan gelap ya teman-teman ya. Dan belum tentu ada orang tahu kalau di dalam sumur itu ada anak kecil. Ya subhanallah. Dan kala itu bajunya Nabi Yusuf dilepas. Ya Allah, kasihan ya Bu. Anak kecil, gamisnya dilepas, diserahkan kepada ayahnya dalam keadaan sendirian. Subhanallah. Bahkan subhanallah ya teman-teman, mereka itu benar-benar ingin menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayahnya. Namun subhanallah ternyata apa yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah yang terbaik dari Allah agar kita bisa mengambil hikmahnya. Ya, apa hikmahnya teman-teman? Coba. Apa hikmahnya kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Kenapa akhirnya Nabi Yusuf kemudian ditemukan oleh musafir yang mengangkat Nabi Yusuf dari sumur, dijual? Apa hikmahnya? Kan setiap kejadian itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmah untuk kita apa? Akhirnya kita belajar. Ya kan? Masya Allah, kita bisa belajar bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Masya Allah, terima kasih Mbak, jazakillah khair. Ada lagi? Apa hikmah Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, kemudian Nabi Yusuf diangkat, Nabi Yusuf akhirnya jadi bendaharawan negeri Mesir. Hikmahnya apa untuk kita? Bahwa di dalam kehidupan tuh nggak semuanya mulus ya. Di dalam kehidupan itu ada sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi yakinlah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ini Masya Allah ya, orang yang punya iman yang bagus gitu ya, iman yang yakin kepada Allah, Allah tuh dekat dengan hambanya, Allah itu maha menolong, itu saya kira hidupnya Masya Allah, dia akan menjadi seseorang yang apapun yang Allah berikan tuh dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, lanjut ibu-ibu, silakan dibaca. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma aktsarun nas, dan manusia kebanyakan, mayoritas manusia, mereka tidak mau beriman kepada Allah walaupun Nabi kita Muhammad SAW menginginkannya. Dan ini kaitannya erat dengan hidayah taufik. Hidayah apa Bu namanya Bu? Taufik. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu adalah petunjuk yang bisa kita berikan kepada sesama hamba Allah. Itu namanya hidayah irsyad. Kita menasehati kawan kita, Mbak, yuk Mbak, daripada waktunya kebuang, yuk datang ke majlis taklim. Ya, kalau datang ke majlis taklim, kerudungnya dipakai ya Mbak. Ah, itu hidayah apa namanya? Irsyad. Hidayah taufik itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah gak kita nasihatin kawan kita, ayolah bismillah lepas dari riba, yakin bahwa Allah itu yang maha memberikan rizki. Jenengan gak takut apa sama riba? Dosa riba itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Riba itu berarti perang dengan Allah dan Rasulnya. Wah, sudah kita tuh sudah beritahu gitu ya semuanya. Tiba-tiba teman kita chat, ya, kalau kamu bilang sekali lagi nasihatin saya tentang riba, persahabatan kita N. Ya, udah putus katanya ya. Dah, jangan ngurusin saya lagi. Ini urusan hidup-hidup saya. Pernah nggak ibu-ibu ketemu sama orang begitu? Hah? Banyak? Ya banyak. Artinya apa? Artinya berarti dia belum mendapatkan namanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW tuh pengen banget waktu itu
pamannya yang bernama Abu Thalib itu masuk Islam zaman dulu kala. Kenapa? Karena pamannya Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Bayangkan saja ibu-ibu, sepeninggal kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib, maka Rasulullah diasuh oleh pamannya dengan penuh rasa cinta. Ya, sampai-sampai Abu Thalib itu benar-benar memperlakukan Rasulullah seperti anaknya sendiri. Ya, akhirnya di detik-detik terakhir Abu Thalib akan wafat, Rasulullah datang kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah." Katakanlah kalimat la ilaha illallah di penghujung hidupmu, kalimat yang akan menolongmu dari api neraka, kalimat yang akan membawamu ke dalam surga. Tiba-tiba datanglah teman-temannya Abu Thalib, sekelas siapa? Abu Jahal gitu ya. Datang tuh para bestinya, ya. Datang friend-friendnya. Apa kata bestinya? "Hei Abu Thalib, akankah kau tinggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti agama ponakanmu?" Gitu ya. Maka akhirnya Allah belum berikan hidayah taufik kepada Abu Thalib, dan akhirnya Abu Thalib, ya paman yang dicintai oleh Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, tugas kita hanyalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Urusan diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Banyak di antara kita yang berusaha menyampaikan kebenaran kepada teman lainnya, kepada saudaranya, namun saudaranya belum mau untuk mendengarkan apa yang kita nasihatkan, akhirnya baperan. Ya, ibu-ibu tuh begitu nggak sih ibu-ibu? Ya kan? Ya Allah, saya sudah deh nggak mau lagi nasihatin, orang kemarin aja nasihatin nggak didengar gitu ya. Udahlah, saya nasihatin malah dinyinyirin gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Pernah ya? Padahal tugas kita tuh hanya menyampaikan, sudah selesai. Ya, kenapa? Karena besok tuh kita ditanya sama Allah. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita diam saja, kita akan ditanya Allah. Kenapa kau lihat kemungkaran diam aja? Tapi kalau kita sudah berusaha berdakwah, belum diterima, itu bukan urusan kita. Kenapa? Karena hidayah taufik itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ibu-ibu. Ya. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Sampai-sampai Allah menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menginginkan balasan dari mereka. Ya, Nabi Muhammad hanya ingin menyampaikan kebenaran tanpa harus dibalas dengan imbalan dunia oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka ternyata tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikrul lil alamin. Dan ya ketahuilah bahwa yang namanya Al-Qur'an, dzikrun itu adalah Al-Qur'an. Sebagian ulama tafsir mengartikan dzikrun itu adalah Al-Qur'an lil alamin. Al-Quran itu pengingat untuk seluruh alam semesta. Maksudnya untuk semua kalangan, bukan hanya untuk orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan sebagai pengingat untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad atau orang-orang yang hidup setelahnya. Masya Allah. Baik, lanjut. Coba ibu-ibu sampai 107. Ya, bacanya 3 ayat. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ka'ayyim min ayah. Dan berapa banyak ayat, itu artinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha. Betapa banyak tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba-hambanya ketika mereka berjalan di muka bumi ini. Dan Allah berikan tanda-tanda baik apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Ya,
Termasuk tadi saya katakan bahwa di antara tanda-tanda Allah ketika Allah menciptakan langit beserta isinya, bumi beserta isinya. Langit itu ada isinya napa mboten tahu Bu? Ada. Bumi itu ada isinya napa mboten? Ada. Maka ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, itu sebenarnya juga adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap apa yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya yang ada di bumi dan di langit, kita jadikan sebagai alat untuk kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita agar lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Jadi sebenarnya ibu-ibu ya, kalau ada ibu-ibu tuh anaknya sekolah di tempat umum misalnya ya, kan biasanya ada tuh pelajaran biologi, ya kan? Ada kan? Atau ibu-ibu pernah belajar biologi? Nah itu tuh sebenarnya ya, pengetahuan itu bisa kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya apa sih yang diajarkan di biologi itu biasanya? Ada di sini ibu-ibu. Apa Bu? Tentang tubuh, tentang apa? Makhluknya Allah. Masya Allah, kalau kita lihat satu saja organ yang Allah berikan, contohnya mata gitu ya Bu ya. Kan kita tuh hafal tuh, di mata ada apa gitu ya. Ada apa? Ada pupil, ada apa, macam-macam ya. Itu tuh retina ya Bu ya. Nah, Ibu lulusan dari fakultas fakultas mana Bu? Sampai hafal. Masya Allah. Dulu dari mana Bu? Pertanian. Masya Allah. Itu kaitannya erat sekali ya biasanya dengan pelajaran biologi ya Bu ya. Kalau kita lihat tuh pelajaran biologi, pertanian gitu ya, Masya Allah itu tuh banyak sekali loh tanda-tanda Allah di situ. Ya kita ajarkan aja kepada anak-anak. Yuk eyang mau nanam nih gitu ya. Biasanya kalau pertanian kan begitu ya Bu ya. Coba lihat, ibu punya cucu ya. Coba lihat cu, lihat nih nenek mau nanam sesuatu, mau berkebun enggak? Barang berkebun. Sekarang kita lihat ya, lihat nanti kita lihat pengamatan gitu ya. Anak-anak kan suka ya. Kita belikan tuh kaca pembesar misalnya ya. Coba lihat, kita ukur deh. Lihat tumbuhannya hari ini berapa sentimeter tuh gitu ya. Besok ternyata lebih tinggi lagi. Siapa yang menumbuhkan ini? Allah cu gitu ya. Masya Allah. Wah itu keren banget tuh Bu. Ya project gitu ya Masya Allah. Jadikan project. Jadi Masya Allah, apapun yang Allah berikan ibu-ibu, baik itu ilmu biologi ataupun ilmu apa lagi yang biasanya kita mengenal tanda-tanda Allah. Ilmu apa ibu-ibu? Astronomi gitu ya. Seharusnya bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wahum anha mu'ridun. Namun mereka tetap berpaling, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tanda-tanda sudah Allah berikan kepada mereka. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya. Maksudnya di sini ibu-ibu, mereka itu tidak beriman dengan uluhiyah, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun berarti kan di sini dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum, kebanyakan dari mereka. Berarti ada enggak orang-orang kafir Quraisy yang mereka beriman kepada Allah? Ada Bu. Apakah mereka disebut sebagai muslim? Kenapa belum disebut sebagai muslim? Mereka hanya beriman kepada Allah dengan rububiyahnya Allah. Pengertian rububiyah tuh Bu, kalau kita pengen gampang, ibu-ibu kalau belajar rububiyah huwa gitu kan ya bahasa Arab, itu jelimet-jelimet dah. Rububiyah itu kita beriman dengan perbuatannya Allah. Wah itu dah, itu arti rububiyah. Pernah dengar nggak rububiyah Bu? Iya, rububiyah itu kita beriman dengan perbuatannya Allah. Misalnya apa? Kita beriman Allah yang menciptakan kita. Kita beriman Allah yang menurunkan hujan. Kita beriman Allah yang mengatur alam semesta. Ya, kita beriman Allah yang memberikan rizki. Ya, itu kan perbuatannya Allah semua. Nah, orang-orang kafir Quraisy mereka itu dulu beriman dengan rububiyahnya Allah, dengan perbuatannya Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah dari sisi peribadahan. Ya, mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Padahal ketika mereka menyembah berhala ibu-ibu, pengennya mereka, maunya mereka berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal jelas ini adalah sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyah. Apakah mereka merasa aman? Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyah. Bahkan ada datang kepada mereka sesuatu yang meliputi mereka min adabillah. Ya subhanallah, dari adabnya Allah. Jadi kita itu nggak boleh
merasa aman dari adab Allah ketika terjadi sebuah kemaksiatan di dalamnya. Sama orang-orang kafir, mereka itu merasa aman ketika mereka tidak menyembah Allah, padahal adab Allah itu pasti akan terjadi. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Ada sebuah kampung di Jawa Tengah tuh yang hilang. Pernah dengar nggak? Asal muasalnya kenapa? Karena di situ ada banyak ya kan maksiatan. Di situ ada banyak prostitusi, judi dan semuanya mabuk-mabukan, semuanya ada di situ. Akhirnya Allah apa? Allah tenggelamkan gitu ya. Subhanallah, Allah hilangkan kampung itu. Subhanallah. Dan ini bagian dari adab Allah. Jadi kalau saya cerita adab kaum Nabi Lut, adab kaum Nabi Nuh, azab kaum Nabi Saleh, itu ibu-ibu tuh bayanginnya itu terlalu jauh. Apa iya ya gitu ya? Apa iya ya? Coba aja lihat ya. Di Indonesia pun ada orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Maka takutlah kepada Allah ibu-ibu, kalau ada kemaksiatan, ada dosa, maka kita yang paling kita takutkan adalah terjadinya adab. Ya, lagi-lagi misalnya ya seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih hewan bukan untuk Allah tapi untuk dilarung ke laut misalnya. Sama, itu juga menyekutukan Allah. Dan ini hati-hati. Ya, kenapa? Karena kalau Allah sudah marah, ya, maka adab Allah itu disegerakan di dunia. Ya, subhanallah. Baik. Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Atau mereka didatangi as-sa'ah. As-sa'ah itu kiamat, ibu-ibu. Baghtatan, secara mendadak, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa, tidak menyadarinya bahwa kiamat itu terjadi. Memang kiamat itu kalau terjadi tuh Bu, banyak ya subhanallah wanita-wanita yang kala itu sedang hamil akhirnya melahirkan anaknya. Ya, banyak para orang tua yang lupa dengan anaknya karena mereka mengatakan bahwa saking takutnya mereka tuh sampai lupa. Ibu-ibu pernah lihat video ini nggak? Saya tuh pernah lihat video lumpur lapindo. Ada yang pernah lihat? Coba lihat ketika lumpur lapindo itu datang ya, panas itu ya. Itu saya melihat di video itu ada subhanallah orang tua yang lari padahal di dalamnya ada anak kecil. Lupa ya. Iya. Lupa kalau ada anaknya di dalam. Subhanallah. Dan sama, hampir mungkin sama kejadiannya dengan ini. Gunung meletus di ini Bu, Lumajang itu apa namanya? Gunung apa? Semeru. Itu subhanallah ada juga itu. Ya Masya Allah. Ya orang-orang yang dia keluar padahal di dalamnya ada kucing. Ya, di dalamnya ada bayi. Lupa. Ya. Apalagi nanti dahsyatnya kiamat. Ya subhanallah. Itu baru subhanallah adab dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan di dunia. Ya bagaimana nanti kiamat yang akan menjadikan manusia akhirnya lari, lupa, hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Baik, yuk ibu-ibu baca dari ayat 108 sampai 109. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim waladarul akhirati khairul lilladzina ittaqaw afala ta'qilun. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hadhihi sabili. Ya, katakanlah bahwa inilah jalanku. Ad'u ilallahi ala basira. Ya, aku mengajak kamu kepada Allah ala basira, dengan penuh keyakinan. Dan ini adalah jalannya para rasul, ibu-ibu. Jadi berdakwah itu adalah sebuah kewajiban yang telah Allah wajibkan untuk kita semuanya. Ya. Jadi berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan itu bukan hanya
kewajiban para rasul. Tapi bagi kita semuanya juga diwajibkan untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dan bukan hanya kewajiban kita sebagai para ustadz atau ustazah, bukan. Bukan kewajiban hanya sebatas kewajiban para kiai, bukan. Para ulama, bukan. Tapi kita sebagai hamba Allah berkewajiban untuk berdakwah ya, dengan basirah. Ada yang mengatakan para ulama tafsir maksudnya dengan basirah adalah dengan ilmu, ya, dengan keyakinan. Jadi yang namanya berdakwah itu bukan hanya dengan hawa nafsu, tapi juga kita harus berilmu. Saya sering mengatakan, ibu-ibu kalau kita mau berdakwah, cobalah kita isi dulu botol kita dengan air, ya. Karena kita tidak bisa memberikan botol kosong kepada orang lain, ya. Ya bisa sih, misalnya kita berikan nih botol kosong, tapi kan ya gimana ya? Kan lebih baik diisi air dulu. Maka orang yang berdakwah dia harus berilmu terlebih dahulu. Ana wa manittaba'ani, ya, yakni aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, zat yang tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Baik. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika sebelummu illa rijalan, kecuali orang laki-laki. Nuhi ilaihim min ahlil qura, yang kami wahyukan kepadanya di antara penduduk negeri. Maksudnya adalah para rasul, utusan Allah itu kalau kita lihat semuanya laki-laki ya Bu. Masya Allah. Dan Allah utus kepada penduduk negeri, di mana biasanya penduduk negeri tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat sejarah para rasul, maka mukjizat yang Allah berikan adalah mukjizat yang bisa menandingi keahlian para penghuni kampung tersebut. Ya. Contoh ketika zamannya Nabi Musa, apa keahlian penduduk negeri tersebut? Pandai sihir. Maka Allah jadikan tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular. Tapi ini bukan sihir. Ya, Masya Allah. Rasulullah SAW di antara mukjizatnya apa ibu-ibu? Al-Quran. Karena ketika itu orang-orang Arab pandai dalam bersair. Ya, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat dan itu bukan syair. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian di sini afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Subhanallah. Maka berjalanlah, ya, berpergianlah ya di muka bumi Allah dan lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kesudahan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sebelum mereka. Jadi ibu-ibu boleh kita bepergian untuk mengetahui, belajar tentang bagaimana Allah mengadab sebuah negeri. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita lihat ada kampung yang pernah diadab oleh Allah, maka kita tidak boleh berlama-lama di dalamnya. Ya, sepakat ya ibu-ibu? Kenapa saya katakan begini? Karena hari ini ada sebuah tempat di Saudi Arabia yang dulu tempat itu bagian dari kampung yang diadab oleh Allah, sekarang jadi destinasi wisata. Ya. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk berlama-lama berada di tempat yang pernah diadab oleh Allah. Dulu Rasulullah SAW ketika para sahabat berada pada peperangan Tabuk. Ya, peperangan Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ketika itu para sahabat melewati sebuah kampung, sebuah tempat yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasulullah mewanti-wanti para sahabatnya untuk tidak minum dari air yang ada di kampung tersebut. Ya. Dan para sahabat nurut, nggak minum dari kampung tersebut, dari air yang ada di kampung tersebut, bersabar. Maka kemudian di depan Allah turunkan hujan kepada mereka. Masya Allah ya. Jadi kita kaidahnya tidak boleh berlama-lama di tempat yang pernah diadab oleh Allah. Hanya kita ambil pelajaran saja. Ya, baik. Waladarul akhirati khairul lil ladina taqau afala ta'qilun. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berfikir? Ini coba lihat teman-teman. Ketahuilah bahwa negeri akhirat itu adalah negeri tujuan kita bersama. Orang-orang yang senantiasa menjadikan negeri akhirat sebagai tujuannya, maka dia berhati-hati dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Semua yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kemudian Allah menutup afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Apa kalian tidak berfikir gitu ya? Cobalah. Kita itu diajak berfikir oleh Allah. Mana yang lebih baik, dunia atau akhirat, ibu-ibu? Akhirat. Orang kalau tujuannya sudah akhirat, maka dunia itu nggak ada apa-apanya, ibu-ibu. Ya, dikasih cobaan oleh Allah, dia hadapi. Dikasih nikmat oleh Allah, dia syukuri.
Masya Allah ya. Baik, terakhir ibu silakan dibaca 110 sampai 111. Alhamdulillah selesai. Yuk baca yuk. Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanunajjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Subhanallah ibu-ibu. Hatta idza stai'asar rusul. Subhanallah. Sampai ketika para rasul sudah tidak lagi memiliki harapan. Ya, jadi begini. Yang namanya orang berdakwah, yang namanya orang mengajak kebenaran itu yang mengikuti banyak atau sedikit ibu-ibu? Sedikit. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun ibu-ibu? 950 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Yang ikut Nabi Nuh banyak atau sedikit? Sedikit. Sampai ketika para rasul itu sudah mulai berputus asa, ya Allah, rasanya kok ya Allah, orang-orang nggak mau beriman, orang-orang nggak mau mendengarkan nasihat gitu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mendatangkan kepada mereka pertolongan. Nasruna itu pertolongan. Subhanallah. Dan ketika itu para rasul banyak didustakan oleh pengikutnya. Sampai-sampai pengikutnya, ya para utusan Allah itu ada yang mengejek para rasul ketika mengajak kepada kebenaran. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW itu dinyinyirin oleh pengikutnya, dikata-katain bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang apa? Orang yang gila, orang yang membuat syair. Ya. Tapi Rasulullah bersabar. Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau membuat perahu di atas daratan, apakah ketika itu tidak ada yang nyinyirin Nabi Nuh? Banyak. Mereka mengatakan Nabi Nuh itu di mana otaknya? Bangun atau buat perahu kok di daratan gitu ya. Tapi Nabi Nuh bersabar. Subhanallah. Dan ini pelajaran ibu-ibu, terkadang yang namanya orang mengajak kebaikan itu konsekuensinya biasanya mendapatkan perkataan yang tidak mengenakan. Nggih mboten? Iya, dikata-katailah, wah bahwa dia tuh sok suci, dia tuh begini begitu. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita mengajak kebenaran, mengajak kebaikan, ada yang nyinyirin, kita doakan orang yang nyinyirin itu, doakan kebaikan, doakan agar ia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah dibalas ya perkataan keburukan dengan keburukan. Enggak. Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Balaslah keburukan dengan kebaikan. Wah, keren banget ibu-ibu. Kalau sampai ada orang yang menyakiti ibu-ibu dengan perkataan, karena ibu-ibu pernah mengajak kebaikan kepadanya, ibu-ibu balas dengan hadiah, ibu-ibu balas dengan kebaikan. Wah, keren banget itu, Masya Allah. Jadi yuk bismillah kita jadi orang yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Kalau kita membalas kebaikan itu udah biasa, tapi balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Baik. Kemudian di sini laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka, maksudnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisahnya Nabi Yusuf itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu tidak dipisah-pisah sama Allah. Hanya ada di dalam surah Yusuf. Beda dengan kisahnya Nabi Musa. Kisah Nabi Musa itu ada dalam Al-Baqarah, ada. Ada dalam apa lagi? Dalam surah Al-Qasas ada, ya. Hampir semuanya ada. Dalam An-Nazi'at itu ada juga, ya, kisahnya Nabi Musa. Tapi dalam kisah Nabi Yusuf, Allah menjadikan kisahnya hanya ada di dalam surah Yusuf. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah
kita kisahkan kisahnya Nabi Yusuf kecuali ibratul li ulil albab, kecuali terdapat pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang memiliki akal, yang berfikir. Ya, maka dari itu saya katakan, sering-sering saya katakan kepada teman-teman, belajarlah kisah Nabi Yusuf, karena Allah yang mengatakan di situ kita bisa ambil pelajaran. Maka nah hadisa yuftara, dan ketahuilah bahwa kisahnya Nabi Yusuf itu bukan novel, bukan cerita-cerita yang dibuat, ya. Bukan drama-drama, bukan. Tapi itu sungguh kisah nyata, subhanallah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, yang melainkan kisahnya Nabi Yusuf itu membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Jadi sebelum ada Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ya. Dan datang Al-Quran untuk menyempurnakan. Wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan menjelaskan segala sesuatu. Tafsil itu artinya adalah menjelaskan, ibu-ibu. Hudan itu artinya petunjuk. Rahmah itu artinya rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi bahwa kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu bagian dari cara kita membenarkan apa yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Ya, kita membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku panduan kita, kalau kita pengen selamat sampai ke tujuan, maka di antara buku panduan yang senantiasa kita harus sering-sering lihat adalah Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Teman-teman kalau mau ke tempat tujuan, biasanya kita pakainya apa zaman sekarang? Google Map. Kenapa teman-teman pakai Google Map? Biar nggak kesasar. Urusan dunia aja kita pakai panduan tuh, ya kan? Walaupun kadang ya Google Map juga nyasarin depan sawah gitu, masih tunjukin silakan ke depan gitu. Mana ke depannya? Pernah nggak disasarin sama Google Map? Nah ini sebenarnya itu pelajaran. Artinya apa? Bahwa yang dibuat manusia tuh nggak ada yang sempurna. Ibu-ibu, daripada kita ngedumel-dumel ya disasarin sama Google Map, padahal selama ini kita menggunakan Google Map aja nggak bayar, lebih baik kita ambil pelajaran. Oh, ini kan buatan manusia, nggak ada yang sempurna buatan manusia. Ya, maka dari itu kalau kita nggak pengen kesasar menuju negeri akhirat, negeri yang abadi, di antara panduan kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita selesai mempelajari surah Yusuf. Semoga apa yang kita dapatkan dari mempelajari surah Yusuf dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semoga Allah jadikan itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya ibu-ibu, kita saling mendoakan kebaikan untuk sesama saudara kita. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jikalau ada kesalahan yang saya lakukan dari awal kita berjumpa sampai sekarang, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.